Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas pada bagian dasar sebelum kita melakukan proses pemasaran digital marketing, ya, dengan berbasis pada search engine optimization, yaitu mengoptimalkan mesin pencari. Nah, pada bagian pertama ini yang akan kita bahas adalah pada riset fundamental. Apa itu riset fundamental? Adalah tahap awal kita melakukan suatu proses mencari tahu terlebih dahulu, ya, kira-kira orang itu lebih banyak mencari di kata kunci apa, begitu, ya. Nah, kata kunci itu sendiri adalah kata yang sering dicari oleh pengguna, kata yang sering dicari dan ditemukan oleh banyak orang, ya, di kolom pencarian yang biasa mereka ketikkan, yaitu di halaman ini. Ya, kalau di Google itu kita lihat dia ada di kotak seperti ini. Kalau di YouTube gimana? Nah, nih ada di kolom atas ini, ya, kolom query search ini. Nah, kalau di Shopee sama, ini ada kotak di sini, ya. Kalau kita lihat pada bagian Google ini, ya, contoh misalnya saya mencari kata baju gitu ya. Nah, ketika saya ketikkan kata baju saja di sini, ternyata sudah begitu banyak ada pilihan yang beragam di sini. Ada baju adat Jawa, baju adat Bali gitu ya. Ini kalau saya ketikkan spasi saja sudah pilihannya akan berbeda. Ketika saya ketikkan huruf A saja, maka Google akan menampilkan hasil yang bervariasi yang bervariasi juga, ya, baju adat, baju Jawa, baju adat Bali dan seterusnya. Kalau saya ganti dengan huruf B, maka sudah beda lagi susunan kata yang muncul di sini. Saya ganti dengan huruf C, sudah beda lagi pilihannya di sini, ya, baju cak daning, baju couple, baju crop dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah susunan kata yang sering dicari oleh banyak pengguna. Kata kunci ini adalah kata yang tidak serta-merta muncul, ya, tidak tiba-tiba saja muncul, melainkan karena banyak orang yang mencari, yang mengetik, ya, secara berulang kali, mengetik di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, di lokasi yang berbeda, di perangkat yang berbeda, device yang berbeda, ya kan. Sehingga saking banyaknya orang yang mencari, dimunculkanlah oleh Google sebagai mesin itu di halaman ini gitu ya. Di YouTube gimana? Sama seperti ini ya. Jadi kalau kita ketikkan kata baju, maka akan muncullah berbagai macam varian-varian pilihan kata kuncinya, ya. Artinya di sini berarti banyak orang yang ingin mencari informasi tentang baju ini di YouTube. Shopee gimana? Sama. Kalau kita ketikkan kata baju, nah akan muncul variasi kata kunci yang ada di sini, ya. Nah, tetapi dalam hal ini kita fokusnya hanya pada di Google aja dulu. Kenapa Google? Karena sifatnya dia general, ya. Dia sifatnya orang mau nyari gambar, nyari video, orang mau nyari informasi apapun, kebanyakan dia carinya di Google gitu ya. Nah, maka inilah yang akan kita gunakan di dalam proses riset kita kali ini. Nah, adapun caranya ya adalah pertama, silakan kita tentukan dulu produknya itu apa yang akan kita pasarkan. Ya, anggaplah misalnya produk yang akan saya pasarkan adalah baju pria misalnya, ya. Baju pria yang akan saya pasarkan, lebih tepatnya baju pria berkerah. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya baju pria berkerah, baik itu lengan pendek atau lengan panjang, nah ini bisa kita ambil di sini. Kita cari baju pria. Ada? Nah, ternyata ada, ya, baju pria. Ternyata pilihannya ada lagi, baju pria lengan panjang, baju pria lengan pendek, ya, baju pria berkerah, ada nggak di sini? Nah, ini ada juga berkerah, ya kan, dan seterusnya. Jadi inilah yang disebut dengan kata kunci. Jadi kata kunci itu sekali lagi adalah kata yang sering dicari oleh pengguna. Berarti karena banyaknya orang yang mencari, banyak orang yang mengetik, berarti kata ini cukup banyak penggemarnya atau banyak orang yang membutuhkan informasi terkait kata ini gitu ya. Baik itu baju pria bermerek, baju pria berjas, baju berkuda pria,
baju berkerah pria dewasa, dan seterusnya. Ya, jadi kata kunci ini cukup banyak orang yang mencarinya. Nah, lalu setelah kita mendapatkan kata kunci ini, lalu diapakan? Nah, kita kembali sesuaikan dengan produknya. Jadi kalau seandainya produknya itu adalah baju pria berkerah untuk pria dewasa, maka ini misalnya saya tuliskan sebagai produk gitu ya. Maka berikutnya saya akan mencari kata kunci yang relevan dengan produk saya. Ya, kata kunci yang relevan dengan produk saya. Misalnya di sini ada baju pria berkerah, baju berkerah pria dewasa, baju bermerek pria keren, ya, baju cowok berkerah misalnya. Silakan cari sesuai dengan produk yang ada di sini. Baju pria berkerah misalnya, saya ambil beberapa kata kunci. Baju pria baju berkerah pria dewasa, baju berkerah pria dewasa. Apalagi di situ misalnya kita ambil ada yang cocok lagi, baju pria berjas gitu ya, baju pria berjas. Nah, anggaplah bajunya bisa untuk jas gitu, maka kita ambil baju pria baju bermerek pria keren, anggaplah bermerek pria keren. Ya, satu lagi saya ambil baju cowok berkerah gitu ya. Silakan teman-teman ambil semua kata kunci yang sesuai dengan produknya masing-masing yang muncul di halaman ini ya. Kalau ternyata tidak cocok yang ada di situ, kita bisa cari gunakan yang lain. Contoh, saya jual kalau yang produk saya ada batiknya atau bukan hanya polos ya, tapi ada batik, ada motif yang lain, dan itu memang ada di sini, ya kita ambil contoh di sini ya. Saya ambil lagi yang lain di kata kunci yang berbeda. Kalau tadi kan huruf A, sekarang saya ganti huruf B. Baju pria batik misalnya. Nah, terus apa lagi? Baju pria brand lokal gitu ya. Baju pria buat kondangan, kalau emang bisa buat kondangan ambil ya. Nah, dan seterusnya. Jadi silakan ambil kata kunci yang sesuai dengan produknya masing-masing dan kemudian kita taruh dulu di sini ya. Nah, ini baju pria. Kalau misalnya kita ganti dengan baju lelaki, bisa nggak? Oh, ternyata ada baju lelaki zaman dulu, baju lelaki batik, baju lelaki tradisional. Kalau memang cocok ambil ya. Contoh saya ambil lagi di sini, baju lelaki batik ya, baju lelaki Jawa misalnya ya. Kalau memang ini cocok, silakan diambil. Pak, saya nggak pakai yang Jawa karena saya maunya general aja. Oke, kalau memang gitu Jawa nggak usah diambil ya, pilih yang paling mendekati. Kalau saya ganti huruf A, udah keluar lagi Pak pilihannya di sini ya. Baju pria adat Betawi, adat Sunda, adat dan macam-macam ya. Kita ganti dengan huruf B, udah beda lagi. Baju pria baju lelaki batik, baju batik lelaki modern, baju blazer lelaki, dan seterusnya. Silakan diambil kata kunci yang sesuai dengan produknya masing-masing dan ditaruh di notepad di sini ya. Itu adalah contoh bagaimana kita mendapatkan berbagai macam varian kata kunci dengan menggunakan googlesearch.co.id ya. Maaf, Google Search ya, di google.com maksud saya ya. Kalau dulu ada Google.co.id, tapi sekarang sudah ke google.com sepertinya. Jadi silakan gunakan pencarian di search engine-nya di kolom pencarian atau kolom query-nya di google.com ya. Baik, itu adalah dasar kita mencari kata kunci. Silakan dilakukan dulu dasar-dasar awalnya ya. Materi berikutnya insya Allah akan kita saksikan pada video yang selanjutnya ya. Oke.